Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersama-sama kita boleh datang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Sebab kami mau memujimu, meninggikan namamu, bermazmur bagimu. Sebab engkau layak dipuji, disembah. Karena perbuatan-perbuatan baikmu yang terus kau nyatakan dalam hidup. Terima kasih. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Sekali katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah nurmu, sekian waktu yang ku jaga dalam baris
Sebab ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami, Bu. Puji-puji nama-Mu, tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Kita memuji nama-Mu, meninggikan Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tinggikan Engkau selamanya. Amat baik syukur bagi Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagimu.
Kau pertolongan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan, yang memberi kekuatan bagi kami. Ada pertolongan di dalam-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan. Waktu kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur padamu. Kami memuji. Kami menyembah. Meninggikan nama-Mu. Memuliakan Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi Kau nyatakan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat bagi kami Tuhan. Engkau limpahi kami dengan kasih karunia-Mu. Engkau pagari kami dengan kasih setia. Engkau lingkupi kami dengan kuasa. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah pertolongan bagi kami yang tak pernah terlambat. Sebab Engkau-lah jawaban yang tak pernah salah dalam hidup kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau Allah yang setia, tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kasih-Mu yang memenuhi hati kami, memberikan damai dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami berlimpah sampai mengalir keluar dinikmati orang lain. Biarlah kasih-Mu yang menggerakkan kami, sebab kami mau terus hidup di dalam kasih, berakar di dalam kasih-Mu, sehingga kami menikmati damai sejahtera dalam hidup, dalam segala keadaan yang kami alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi hati ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hati, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa, amin, amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Mengalir
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah apa mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari atas Bapa, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir biarlah kasih-Mu yang mengalir memenuhi hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang memerintah dalam hati kami. Biarlah kasih-Mu yang mengendalikan seluruh hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini, semua didasari dengan kasih. Sehingga kami tidak akan pernah merasa kecewa ketika kami tidak mendapatkan balasan seperti apa yang kami mau. Karena kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Kami hidup tidak berdasarkan perlakuan orang terhadap hidup kami, tapi kami hidup berdasarkan kasih-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang sempurna, kasih yang menyelamatkan kami, kasih yang tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami, kasih yang menerima kami apa adanya, kasih yang Kau nyatakan terus-menerus dalam hidup kami, dengan pemeliharaan, dengan berkat yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Tidak ada perkara lain lagi yang kami harapkan, sebab kasih-Mu memenuhi seluruh harapan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memuaskan hasrat jiwa kami. Kasih-Mu yang menyembuhkan kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Dan kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri yang sudah menolong kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita sampai ke pasal yang ke-61 dari kitab Mazmur yang kita baca selama ini. Judulnya adalah Doa untuk Raja. Memang masih menjadi pertanyaan ya, siapakah raja yang dimaksud dalam kitab Mazmur 61 ini? Karena ada beberapa pendapat, ada yang mungkin bilang Saul, bisa juga Absalom ya, tapi banyak yang percaya bahwa Masal ini menggunakan kata ganti orang ketiga ya untuk Daud sendiri ya sebagai raja. Saya akan bacakan ayat ini, pasal ini, doa untuk raja. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu, Selah. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Ya, jadi seperti yang sering disampaikan oleh Pak Heri kepada kita, ya, bahwa penulisan Mazmur oleh Daud ini selalu polanya yang sama, ya, bahwa di awal-awal sepertinya Daud melakukan atau mencurahkan isi hatinya, ya, kesedihannya atau rasa tertekannya, ya, kegalauannya, ya kan, kegelisahannya, dan nanti akhirnya ditutup dengan iman, dengan pujian kepada Tuhan, ya. Nah, dalam hal ini kenapa Daud tertekan dan mengungkapkan rasa gelisah dan rasa sedihnya, ya, dikatakan ada kemungkinan latar belakang daripada pasal ini adalah ketika dia sedang di dalam pelarian karena pemberontakan dari anaknya Absalom, ya, karena Absalom memberontak dan menghasut orang-orang Israel untuk memberontak kepada Daud pada waktu itu, ya, sehingga Daud harus melarikan diri dan merasa terasing sendiri dan merasa kesepian pada waktu itu, ya. Nah, di dalam ayat yang ketiga kita lihat dia di dalam pelarian, dikatakan bahwa dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu, ya. Jadi dia merasa kesepian dan merasakan uh, kelemahan atau kelesuan pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah kesendiriannya, di tengah-tengah kesepiannya pada waktu itu, kita bisa belajar beberapa hal, ya. Tentu dari ayat yang kedua kita lihat, dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku, ya. Nah, di dalam kesepiannya, di dalam kesendiriannya, ya, selalu Daud polanya adalah dia tidak lupa untuk berseru datang kepada Tuhan, untuk menghampiri tahta Tuhan, ya. Dia tidak
mengandalkan hal yang lain, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pasukannya, atau mengandalkan apapun juga ya. Tetapi yang bisa kita pelajari adalah Daud berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama yang Daud lakukan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, ya. Dia berharap hanya kepada kekuatan Tuhan. Di ayat yang keempat, ayat yang kelima juga dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Yang kedua, ketika Daud berseru kepada Tuhan, ya, dia tadinya letih lesu, merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa sendirinya. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Jadi dia menerima pencerahan daripada Tuhan, menerima kembali kekuatan yang daripada Tuhan. Itu yang Daud alami dan yang Daud lakukan ya. Setelah dia berseru kepada Tuhan, dia kemudian menerima kekuatan yang daripada Tuhan, menerima pencerahan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga yang dia lakukan adalah ayat 7 dan ayat yang ke-8, tambahilah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun, kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ya, saya melihat di sini tadinya Daud merasa sepi, sendiri, merasa putus asa, mungkin merasa hampir menyerah, ya, merasa lemah lesu, ya. Tetapi yang menarik adalah di ayat yang ketujuh itu dia minta ditambahi umurnya sebagai raja, ya. Artinya saya melihat bahwa muncul keoptimisan, ya. Jadi Daud menjadi optimis untuk meminta umur panjang, untuk dijagai oleh kasih setia dan kebenaran. Dia menjadi semangat kembali, menjadi optimis kembali, ya. Jadi tiga hal itu yang Daud lakukan. Pertama, dia berseru kepada Tuhan, kemudian dia menerima pencerahan atau kekuatan daripada Tuhan, dan kemudian dia menjadi semangat kembali, menjadi optimis kembali di hadapan Tuhan, ya. Nah, hal lain yang mungkin bisa kita pelajari dari kesendirian atau rasa kegelisahan Daud atau rasa kesepian Daud pada waktu itu adalah kira-kira pada saat zaman sekarang ini apa yang mungkin bisa di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, apa yang bisa membuat kita merasa sendiri atau merasa sepi, ya, merasa eh, mungkin di tengah-tengah keramaian kita merasa tidak punya teman, ya. Kalau kita pikir-pikir, tentu yang pertama yang bisa membuat kita merasa kesendirian, merasa kesepian sama seperti apa yang dirasakan oleh Daud adalah tentu kalau kita mempunyai masalah yang cukup serius, ya, masalah yang cukup besar di dalam kehidupan kita, ya, itu bisa membuat kita merasa sepi atau merasa sendirian, ya. Nah, dalam hal yang seperti itu apa yang harus kita lakukan, ya? Nah, sama seperti Daud yang lakukan adalah tentu kita eh, berseru kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, ya, memohon kekuatan yang daripada Tuhan, ya, dan memegang janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita bisa cerita kepada komunitas kita, ya, teman-teman yang dekat kita, sehingga kita tidak eh, menghadapi masalah atau persoalan kita secara sendirian, tapi kita punya eh, punya support system, ya, eh, orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang peduli kepada kita, ya, sehingga kita tidak terjebak kepada kesendirian ataupun kesepian. Yang kedua, selain masalah, tentu kalau kita pikir-pikir yang bisa membuat kita merasa sendiri adalah ketika kita melakukan dosa, ya. Nah, kalau kita melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita harus mengaku dan bertobat meninggalkan dosa kita, ya, supaya kita kembali kepada Tuhan,
supaya kita memulai sesuatu yang baru, memulai kehidupan yang baru, memulai jalan-jalan yang baru bagi kita, sehingga kita tidak terjebak di dalam kesendirian, tidak terjebak untuk melakukan dosa berulang-ulang ya. Jadi jalan keluarnya adalah ketika kita melakukan dosa, mari cepat-cepat kita mengaku kepada Tuhan dan bertobat meninggalkan dosa kita. Ya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan untuk kepada kita pada pagi ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri untuk bisa menambahi bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kita betapa rapuh dan rentannya hidup kita di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak hari-hari ini. Tetapi bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita, terlepas apapun situasi kondisi yang kita alami, dan terlepas dari apapun penyebabnya, tadi seperti Pak Ramli tadi katakan, apakah hari-hari ini kita merasa sendiri karena memang kita merasa kita sedang memikul beban yang berat dan gak ada orang yang peduli dengan kita, atau kita merasa sendiri karena memang kita menjauhkan diri dari orang karena kita merasa kita sedang melakukan dosa. Sebenarnya hal yang harus kita lakukan adalah tetap datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau itu karena dosa, Tuhan adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni. Dan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kita pun perlu komunitas supaya kita tidak merasa sendiri dan kemudian semakin terpuruk, semakin dalam. Atau kalaupun kita sedang ada dalam pergumulan, karena kita berpikir kita sedang memikul masalah yang berat dalam hidup ini, maka langkah yang harus kita lakukan juga tetap sama, datang kepada Tuhan. Sehingga seperti yang kita percayai, seperti apa yang Paulus katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, Yesus Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Hingga seperti apa yang dialami oleh Daud yang disampaikan oleh Pak Ramli hari ini. Ketika dia harus lari dari Absalom anaknya, dia merasa letih, lesu, dia merasa sendiri, dia merasa mungkin ada rasa kecewa, rasa marah, gundah gulana. Tapi hal yang harus kita lakukan, jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena itu akan membuat keadaan kita semakin buruk, keadaan kita semakin terpuruk, dan kita akan semakin jatuh lebih dalam lagi. Jadi mari bangun terus gaya hidup seperti Daud, hidup yang selalu terhubung dengan Tuhan, hidup yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah doa. Makanya kenapa banyak orang berpendapat bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Seperti kita tidak bisa berhenti bernafas kalau kita mau tetap hidup, maka seperti itulah harusnya kita terus terhubung dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun tadi Pak Ramli juga sudah katakan dan berkali-kali ketika membaca kitab Mazmur, saya akan terus sampaikan hal ini. Komunikasi kita dengan Tuhan itu kan seperti bapa dan anak. Kita boleh mencurahkan semua isi hati kita, mencurahkan keluh kesah kita, mencurahkan setiap permasalahan kita, menyampaikan keberatan-keberatan kita. Tetapi sekali lagi, hendaklah di ujungnya, di akhirnya, kita selalu fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, bukan kepada masalah kita, bukan pada kesedihan kita, tapi kita fokus kepada kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kasih Tuhan, keajaiban Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi fokus di dalam hubungan dan komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga itu akan membuat kita konsisten, itu yang membuat kita konstan, stabil, terus hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan.
Karena kalau bicara soal pergumulan hidup, Ayub sudah katakan, Ayub 7 ayat 1, manusia itu akan bergumul di sepanjang umur hidupnya. Akan selalu ada situasi, kondisi yang menjadi sebuah arena peperangan dalam hidup ini. Tetapi bagi kita, makanya terus terhubung dengan Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, jangan pernah lari dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud terus kuat sampai akhir hidupnya. Walaupun sekali lagi kalau Bapak Ibu baca kisah perjalanan hidup Daud, kita ini belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Tapi mari kita teladani apa yang baik dari Daud, yaitu terus terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan, seperti seorang anak kepada bapak, cerita masalah, tapi akhirnya fokusnya kepada kemampuan bapaknya untuk menolong, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Karena kita terbatas, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang saya tambahkan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silahkan. Mau cerita pengalaman hidup, bagaimana ketika merasa terpuruk, merasa sendiri, dan bagaimana bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Oke, apakah ada yang mau tambahkan? Kalau tidak, saya kembalikan kepada Hengki. Apakah Bapak Hengki ada? Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng. Nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, serta yang berhubungan darah dengan kami, yang telah memberkati kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat ya Tuhan berkerom dia ya Tuhan, karena Engkau telah beri kami kekuatan, kesehatan, dan urapan yang baru ya Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Semoga boleh menjadi rema, boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Supaya kami senantiasa berfokus dan berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena sehingga Engkau akan memberikan pencerahan kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Dan apapun pergumulan kami, Engkau akan menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan, Pak Dr. Ramli yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga ya Tuhan berkati pelayanan ya Tuhan Yesus. Semua semakin hari semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Dan Engkau terus tambah-tambahkan kapasitas dan pelayanan ya Tuhan Yesus. Baik di Bungo maupun di mana saja berada ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berikan ya Tuhan kekuatan kesehatan yang baru dan uapan baru ya Tuhan. Dan pelayanannya sebagai profesi sebagai dokter ya Tuhan. Juga Engkau berkati ya Tuhan dalam profesinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian anak istrinya juga Engkau berkati. Dan juga Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang Tuhan yang ada grup Ramlion ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati kami semua. Apabila ada setiap pergumulan, persoalan, Engkau selalu ya Tuhan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Supaya kami semua boleh bersuka cita dan menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan supaya hari ini boleh selalu memperlihatkan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan apabila ada teman di dalam grup orang yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, kami doakan yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus dipulihkan dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan dimanapun kami tinggal ya Tuhan dan sekitarnya Tuhan. Kau beri keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami akan tetap naikkan doa sepakat untuk saudara kami Winston ya Tuhan, anak kau Andi. Semoga pemulihan semakin hari semakin baik ya Tuhan. Semakin
sempurna kesembuhannya dengan kuasa bibilurnya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus, dan pemerintahannya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan, dijauhkan dari perpecahan, aparat dan TNI, Polri ya Tuhan tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia di kota maupun sampai ke daerah terpencil sekalipun ya Tuhan. Supaya tetap aman, damai ya Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin mulai dari pusat ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, demikian pemerintahan dari daerah ya Tuhan, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Engkau beri roh takut akan Engkau ya Tuhan, supaya kami umat Kristiani ya Tuhan dapat beribadah yang bebas dimanapun kami berada ya Tuhan. Demikian kami juga doakan Presiden Wakil Presiden terpilih ya Tuhan. Kau berikan visi misi ke depannya ya Tuhan, supaya lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih maju, Indonesia lebih sejahtera ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka juga bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga beri roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus, kami semua ya Tuhan, dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami juga tak lupa doakan ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi maupun sinode ya Tuhan. Selalu bersatu ya Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Selalu unity, bersatu, memberikan kabar baik dan amanat agung ya Tuhan. Nah, boleh menegaram dan terang, dan boleh menjadi ya Tuhan surat terbuka, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh datang bertobat, sehingga boleh menjadikan Indonesia tiap lutut betul, tiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan dan fellowship kami pada pagi ini. Kami bersyukur kami boleh menaikkan hormat, pujian, pengagungan kami kepadamu. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus berfokus hanya kepada Engkau, berharap dan berlindung hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, mengurapi kami, dan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan pada hari ini. Semuanya boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu, kasih karunia yang daripada Bapa di surga, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Johan enggak do ya begini ya? Besok Ada Pak, rebu. ada Pak, ada.